Bu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, secara khusus Bu Katarina, Bu Dr. Katarina, selaku Ketua Biro Pengembangan Profesi dan Ketua APKS, beserta seluruh jajaran pengurus APKS, para narasumber yang saya banggakan, Bapak Ibu guru, baik tadi karena disebut ada yang dari luar Jawa Tengah atau luar Jawa, bahkan baik dari Jawa Tengah maupun dari manapun yang bisa ikut dalam forum ini yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, rasa syukur memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita terus sebagai guru berupaya meningkatkan kompetensi kita, mengembangkan keprofesian kita, atau saya sering juga menjaga eh, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pembelajar sejati. Dan hari ini kita bersama-sama nanti akan belajar dengan para narasumber yang hebat-hebat terkait strategi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan dapat mencerahkan teman-teman semuanya dan teman-teman bisa berdiri tegak di depan kelas sebagai guru yang hebat dan mampu menghebatkan anak-anak kita, menginspirasi anak-anak kita. Dan secara khusus karena guru ke depan saya selalu mengingatkan guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi yang penting sekarang guru bisa menjadi penunjuk jalan bagi anak-anak kita, termasuk dalam menggunakan sebut aja teknologi informasi, apalagi artificial intelligence yang nanti juga akan bersama-sama kita belajar, sehingga anak-anak bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, dan anak-anak bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan dirinya, karena selalu bermata dua ya ini ya teknologi. Untuk itu atas nama pengurus PGRI Provinsi saya ingin mengapresiasi, berterima kasih kepada PKS yang terus tidak henti-hentinya dan terus berinovasi, berkreasi, mencari hal-hal apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para guru untuk kita lakukan sebagai tanggung jawab dari PGRI sebagai organisasi profesi. Terima kasih Bu Dr. Katarina yang terus bergerak bersama teman-teman pengurus PKS. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja tadi malam saya dengan kemarin sore dengan Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kita di samping berdiskusi banyak hal terkait dengan RUU Sisdiknas yang akan datang, tetapi juga memberikan pencerahan kepada kami semua hal-hal yang ingin, karena terkait hari ini saya ingin sampaikan beberapa. Sekalipun perkembangan teknologi begitu cepat, tetapi Pak Menteri juga mengingatkan kepada kita bahwa semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu semua orang bisa menjadi pendidik. Semua orang bisa saja ya mengajar, tapi belum tentu semua orang bisa menjadi guru. Maka secepat apapun perkembangan teknologi, bahwa teknologi informasi tidak akan pernah bisa menggantikan guru. Ini juga ingin kami tegaskan dalam forum ini agar jangan sampai nanti terbalik ya, bahwa setelah menguasai teknologi informasi seolah-olah menjadi guru yang sudah paripurna. Tidak, karena itu hanya sebagian daripada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam rangka menjadi guru yang baik, guru yang dihargai, guru yang ditunggu, guru yang mampu memberikan penunjuk jalan bagi anak-anak kita. Hal inilah yang saat ini juga sedang kita diskusikan, bagaimana RUU Sisdiknas nanti yang
rencanakan akan mengkodifikasi berbagai aturan termasuk undang-undang guru ke dalamnya. Kita mencoba memastikan agar jangan sampai keliru bahwa menjadi guru modalnya misalkan hanya memiliki kompetensi akademik saja, menguasai teknologi saja misalkan, tetapi ada kompetensi-kompetensi lain, baik kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, yang sebenarnya saat ini menjadi sangat mengemuka. Dan saya berharap teknologi informasi justru menjadi sarana kita untuk menguatkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Maka kepada Bapak Ibu saat ini sedang kita atau kami diskusikan juga kemarin dengan Komisi 10 bagaimana setting pendidikan guru ke depan, bahwa Bapak Ibu guru adalah profesi ya, sama seperti profesi dokter, profesi psikologi. Ke depan memang kami mengusulkan termasuk dari PGRI bahwa kita berharap seorang guru itu harus disiapkan sejak awal. Seorang guru harus memiliki sebagaimana Undang-Undang Guru dan Dosen memulai dari memiliki minat ya. Jadi passion itu memang sebaiknya dimiliki oleh seorang guru terlebih dahulu, selanjutnya diproses menjadi guru yang baik. Karena menjadi guru yang baik tidak cukup sekali lagi kompetensi profesional atau juga termasuk kompetensi yang hari ini kita akan belajar ya Bu Katarina ya, yang terkait dengan coding dan sebagainya. Ada hal-hal lain yang juga saya mohon Bapak Ibu guru nanti yang sudah menguasai coding, yang menguasai artificial seolah-olah sudah paripurna, sudah selesai. Oh, bukan ya, menjadi guru lebih dari itu. Sejak saya sering mengingatkan, sejak keluar dari rumah, berjalan masuk sekolah, mungkin turun dari kendaraan, masuk kelas, mungkin juga mau sebut saja kalau bahasa kita mau wahin atau mau apa, itu semua akan dilihat oleh anak-anak kita dan itu bagian dari pendidikan. Maka pendidikan guru kan yang bagus seperti dulu kan sisiran aja diajarin gitu, sisirannya bagaimana ya, pakai bajunya gimana. Itu bahasanya dulu Bu Katarina itu kalau yang teman-teman SPG itu apa namanya nyetrika baju pun diajarin ya. Kalau perlu celananya Pak Guru itu bisa untuk motong buah gitu ya, karena begitu lancipnya dulu ya. Dan ini contoh-contoh ya. Saya kira guru-guru ke depan juga tetap harus apa namanya memiliki atau posisi dia sebagai teladan sebagai contoh bagi anak. Maka kemarin juga ini terkait dengan MBG kami juga mengusulkan ke teman-teman yang sekarang memegang kewenangan itu agar kalau eh, makan bergizi gratis itu juga sarana untuk mendidik karakter, maka sebaiknya guru juga mendapat jatah makan gitu ya. Jadi gurunya ikut makan bersama-sama di situ. Bu Katarina bisa menjelaskan ini loh yang kita makan hari ini adalah satu butir telur. Anak-anak satu butir telur itu mengandung apa saja. Ini sayurannya adalah A, B, C, D mengandung apa saja. Maka kalau anak-anakku semua bisa makan ini semua maka akan sekian kandungan misalkan. Yang kedua, etika makannya juga diajarkan sampai mungkin habis ya anak-anak. Karena kalau anak-anakku semua yang sekarang mendapat makan bergizi gratis menyisakan 1 sendok, maka sekian juta anak sekarang menyisakan ya 1 kali sekian juta, maka dihitung nanti sekian kilo. Dan kalau anak-anak SMA mungkin mudeng ya Bu, itu betapa mubazirnya. Maka mari kita makan anak-anak, apalagi yang di SD itu ya. Ya, ini hal-hal yang saya kira penting saya ingin sampaikan pada forum yang sangat membahagiakan ini.
Untuk itu, mari Bapak Ibu memastikan menjadi guru-guru yang bisa beradaptasi dengan perubahan, termasuk penguasaan coding ya, kecerdasan artifisial yang saya kira ke depan Bapak Ibu juga tidak boleh menolak. Bisa jadi nanti muridnya Bu Katarina menjawab menggunakan AI gitu ya. Iya, ke depan mungkin tidak boleh marah Pak gurunya ya. Dan mungkin sekarang kita harus beradaptasi ke depan gimana ya mengoreksi jawaban yang mereka mengambil dari ChatGPT atau apalagi ini nih kan hal-hal yang penting. Oh, enggak boleh yo, bisa aja enggak bisa. Dulu juga pakai HP awalnya enggak boleh, sekarang disarankan dan selanjutnya. Jadi hal-hal kayak gini kita akan hadapi semuanya, maka jangan menjadi orang yang nanti justru apa namanya menjadi guru yang mengganggu perkembangan. Jadi hal-hal yang tidak mungkin ke depan menjadi mungkin. Tetapi sekali lagi guru tidak bisa eh, dihapus atau sekolah tidak mungkin tanpa guru. Sekali lagi selamat belajar tentang coding ya, tentang artificial intelligence yang perkembangannya sekarang sangat luar biasa. Jangan takut, guru tetap dibutuhkan di negeri ini secepat apapun teknologi itu berkembang. Karena orang atau sebut saja nanti guru sebagian ada yang pekerjaannya bisa diambil alih oleh teknologi informasi gitu ya. Bu Katarina kalau menjelaskan misalkan biologi apa ya, misalkan eh, ya pohon atau tumbuhan apa gitu atau bunga ini dan sebagainya. Bisa jadi penjelasannya Bu Katarina tidak sedetail ya jawaban dari mungkin teknologi informasi itu yang bisa di Google itu jawabannya malah lengkap sekali gitu ya. Loh kalau begitu apa yang dilakukan oleh guru ya tetap saja ada ya ini hal-hal yang perlu hati-hati bahwa guru jawab ini walah Bu kesuwen kayak gitu saya buka aja atau anak-anak coba lihat ini selesai juga itulah tugas guru sekarang di mana mudah-mudahan justru meringankan kita semuanya sehingga anak-anak lebih paham, anak-anak lebih tahu, karena ada yang sekali lagi saya ingatkan, kalau sebagai sumber ada di mana-mana, tetapi sebagai penunjuk, sebagai pengarah, memberi guidance itu tidak. Guru harus hadir di hadapan anak-anak kita. Selamat belajar Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf saya dari Jakarta karena kebetulan baru rapat di DPD dan tadi malam sampai jam 11 dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen, kemarin dengan Bu Hetifah. Ini ada hal-hal yang harus terus kita perjuangkan, termasuk undang-undang guru boleh dilebur dalam undang-undang Sisdiknas, tetapi jangan coba-coba menghapus tunjangan profesi guru. Ini hal-hal yang juga pesan-pesan ini penting ya terus kita gaungkan karena saya sebagai anggota DPD memang ditugasi Bu Katarina, jadi ya hal-hal kayak gitu mesti akan terus kita gaungkan kepada semuanya. Kalau ada yang P3K, saya berharap Bapak Ibu terus bekerja dengan baik agar apa posisi Bapak Ibu tetap bisa sebagai ASN yang sedang menunggu SK, insya Allah Oktober paling lambat akan keluar. Yang belum dapat formasi, mudah-mudahan secepatnya awalnya pakai paruh waktu, lalu nanti akan penuh waktu. Yang sekarang gelarnya belum bisa dipakai, sampaikan kepada Kepala BKD, suruh buka surat edaran BKN yang sudah kita perjuangkan untuk bisa dipakai. Bagi yang mau mutasi, sampaikan bahwa mutasi itu tidak sulit sepanjang Bapak Ibu memastikan
Di tempat Bapak Ibu yang mau ditinggalkan tidak menjadi kurang, yang didatangi tidak menjadi kelebihan. Kalau kepala dinas panjenengan nggak ngerti, suruh buka imutasinya BKN. Ya. Jadi ini mesti karena waduh kok rumit banget kemarin teman-teman Bu Katarina, Bu Kepala Dinas. Ini Pak 600 itu ya, ya sudah ini sekarang BKN sudah nelpon juga ke ini. Mudah-mudahan semuanya terurai dengan baik, teman-teman bisa bekerja dengan damai, dengan tenang, dan tapi pesan kami dari PGRI, kita harus terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak boleh berhenti belajar. Untuk itu, apresiasi, selamat belajar, khusus para guru yang hadir pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan, menyebutnya strategi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Provinsi Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu memudahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.